Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan coba membahas bagaimana cara mencatat transaksi kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang ke dalam jurnal umum. Nah, ini untuk membedakan juga kegiatan yang tidak ada di perusahaan jasa. Jadi kalau di perusahaan dagang ada kegiatan pembelian barang dagang dan ada kegiatan penjualan barang dagang. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal umumnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu. Di perusahaan dagang, biasanya untuk transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, itu seringkali dilakukan secara non-tunai atau secara kredit. Nah, transaksi yang dilakukan secara kredit ini, jika transaksinya pembelian, dibeli barang dagang secara kredit, maka akan menimbulkan hutang dagang. Kalau transaksinya dijual barang dagang secara kredit, maka itu akan menimbulkan piutang dagang. Jadi transaksi yang dilakukan secara non tunai ini atau secara kredit akan menimbulkan hutang piutang. Nah, hutang piutang ini ternyata itu akan beresiko terhadap kelangsungan kegiatan usaha di perusahaan dagang. Bagaimana kalau utang piutangnya macet, penagihannya macet, atau pembayarannya tidak lancar? Maka ini akan mengganggu kegiatan perusahaan. Sehingga dalam kegiatan transaksi pembelian dan penjualan, terutama untuk yang secara kredit, yang dilakukan secara non-tunai, itu kita mengenal ada namanya syarat pembayaran. Jadi ada syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini biasanya mengandung diskon harga. Ini untuk menarik konsumen agar segera melunasi utang piutangnya. Jadi ada potongan sebesar sekian persen jika bisa melunasi dalam kurun waktu yang kita tentukan. Jadi ini untuk menarik agar utang piutang bisa segera diselesaikan. Jadi untuk meminimalisir resiko macet dalam pembayarannya. Nah, contohnya sekarang akan dibahas. Contoh untuk syarat pembayaran dalam transaksi pembelian. Misal, tanggal 11 Maret, PD Mulya membeli barang dagang dari CV Damai senilai 5 juta dengan syarat pembayaran 5/10 N/30. Ini tentu saja transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi PD Mulya membelinya secara kredit. Nah, artinya di sini ada syarat pembayaran 5/10 N/30 itu artinya jika PD Mulya bisa melunasi dalam 10 hari ke depan, ini transaksinya berarti PD Mulya membeli barang dagang secara kredit. Berarti PD Mulya belum bayar. PD Mulya punya utang. Nah, jika PD Mulya bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan nih, 5/10 nih, 10 di sini menunjukkan batas 10 hari ke depannya, berarti maksimal tanggal 21 dari mulai tanggal transaksi. Nih, mulai 11 Maret. 10 hari ke depan berarti maksimal sampai tanggal 21 Maret. Kalau bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan, akan mendapat potongan dari barang yang dibelinya sebesar 5%. Jadi yang 5 di sini menunjukkan persentase potongan. Yang 10% itu menunjukkan jangka waktu potongan. Jadi mulai tanggal 11 sampai 10 hari ke depan, yaitu tanggal 21 Maret, kalau bisa melunasi maka akan dapat potongan 5%. Nah, yang N/30-nya itu menunjukkan jangka waktu kreditnya, yaitu 30 hari ke depan. Itu arti syarat pembayaran yang ada di perusahaan dagang, yang ada di transaksi di perusahaan dagang yang harus kita kenali terlebih dahulu. Nah, contoh yang berikutnya, contoh syarat pembayaran dalam transaksi penjualan. Misal, tanggal 8 April, PD Jaya menjual barang dagang ke Tuan Ahmad senilai 3 juta dengan syarat pembayaran 2/5 N/30. Nah, ini juga transaksinya menjual secara kredit berarti. Jadi, PD Jaya menjualnya secara kredit atau si Tuan Ahmad belum bayar berarti. Nah,
syarat pembayaran di sini itu artinya 2/5N/30. Jika Tuan Ahmad bisa melunasi dalam 5 hari ke depan, nih 2/5, 5-nya itu menunjukkan maksimal hari potongannya. Berarti dari tanggal 8, 5 hari ke depannya berarti tanggal 13 April. Maka PD Jaya akan memberikan potongan harga dari barang yang dijualnya sebesar 2%. Nah, jangka waktu potongannya 30 hari. Jadi kalau si Tuan Ahmad membayar, melunasi dalam kurun waktu 5 hari ke depan, nah si PD Jaya itu akan memberikan potongan 2%. Jadi ini perjanjiannya atau syarat pembayarannya. Jadi menurut PD Jaya dia punya piutang terhadap Tuan Ahmad. Nah, kalau Tuan Ahmad berarti punya hutang ke PD Jaya. Jadi agar si Tuan Ahmad tertarik untuk segera melunasi, maka diberikanlah iming-iming, diberikan syarat pembayaran 2/5. Jadi dia akan berusaha untuk membayar dalam 5 hari ke depan karena akan dapat potongan 2%. Nah, seperti itu. Itu syarat pembayaran yang ada di transaksi di perusahaan dagang. Ya, sekarang kita akan coba membahas pencatatan transaksi. Kita pilah-pilah dulu. Di perusahaan dagang, posisi kita itu kadang sebagai pembeli dan kadang sebagai penjual. Karena memang kegiatannya membeli barang dagang dan menjual barang dagang. Jadi ada kegiatan membeli barang dagang dan ada kegiatan menjual barang dagang. Sehingga pada satu waktu diposisikan pada dua tempat. Kadang sebagai pembeli dan kadang sebagai penjual. Itulah perusahaan dagang seperti itu. Nah, sekarang untuk transaksi kegiatan pembelian yang ada di perusahaan dagang. Ini ada contoh transaksinya. Saya sudah sediakan 5 contoh transaksi yang nih perlu dijelaskan ini bagaimana ceritanya. Tanggal 2 April dibeli barang dagang. Langsung dibayar, berarti tunai. Tanggal 3 Aprilnya dibeli peralatan. Nah, nanti kalau yang tanggal 2 dibeli barang dagang, tapi kalau yang tanggal 3 dibeli peralatan. Nah, tanggal 6 dibeli barang dagang dari CP Jaya 5 juta secara kredit dengan syarat pembayaran. Berarti ini dilakukannya secara kredit nih. Tanggal 7 April dikembalikan barang dagang ke CP Jaya senilai 1 juta karena barang rusak. Nah, dari pembelian yang 5 juta ini berarti kan kita membelinya secara kredit, kita punya hutang nih. Nah, sekarang ada barang yang rusak pas sudah dicek di gudang misalkan senilai 5 juta. Senilai 1 juta nih. Jadi yang dikembalikan adalah barangnya yang rusak dikembalikan lagi. Nah, ini bagaimana cara mencatatnya nanti kita bahas. Nah, ya tanggal 10 CP Jaya dilunasi ke CP Jaya atas pembelian tanggal 6. Nah, ini harus hati-hati. Tanggal 6 itu kita membeli secara kredit 5 juta. Berarti kita punya hutang nih 5 juta. Sedangkan tanggal 7 April ada yang tidak jadi nih kita membelinya karena kita kembalikan lagi. Berarti hutang kita bukan 5 juta lagi, tetapi tinggal 4 juta. Nah, ini harus hati-hati. Nanti bagaimana cara mencatatnya. Nanti kita bahas. Catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah format jurnal umumnya. Ini nanti kita akan catat transaksi yang di sini, kita catat dalam jurnal umum yang ada di sini. Tanggal, nama akun, referensi debit kredit ini sudah pernah dibahas di perusahaan jasa. Nah, sekarang perlu diingatkan juga bagaimana langkah-langkah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Pertama adalah kita coba analisis dulu dari transaksi ini. Pos apa atau akun apa yang terpengaruh? Apakah bertambah atau berkurang? Menentukan pos keuangan mana yang terpengaruh, akun apa yang terpengaruh dari transaksi yang akan kita catat. Nah, yang kedua, nih kalau sudah ditentukan pos apa yang terpengaruhnya atau akun apa yang terpengaruh, tentukan mana yang didebet dan mana yang dikredit. Nah, kalau untuk transaksi kegiatan pembelian, ini tambahannya yang kemarin. Tambahan untuk yang ada di perusahaan dagang. Untuk akun pembelian itu masuknya ke kelompok beban. Nah, ini aturan debit kreditnya. Ini harus dihafalkan. Nah, kalau sudah ditentukan mana yang didebet dan mana yang dikredit, maka langkah yang ketiga adalah mencatat ke dalam jurnal umum.
Aturannya adalah catat akun yang didebet terlebih dahulu. Jadi jangan pernah mencatat akun yang dikredit terlebih dahulu. Yang ketiga, akun yang dikredit dicatat agak menjorok ke sebelah kanan. Jadi tidak sejajar. Yang penting agak berbeda saja. Seperti itu. Nanti kita contohkan. Nah, kita kembali, kita coba akan bahas satu persatu. Untuk tanggal 2 April. Nah, kita coba analisis terlebih dahulu. Tanggal 2 April, dibeli barang dagang dari CP Indah, 2 juta, langsung dibayar. Nih, perlu diketahui kalau yang dibelinya barang dagang, maka jangan ragu-ragu, langsung catat sebagai pembelian. Jadi, kalau yang dibelinya barang dagang, maka pos yang terpengaruh, pos yang muncul adalah pembelian. Jadi, pembelian kita jadi bertambah senilai 2 juta. Gitu. Kalau di perusahaan jasa, ketika dibeli perlengkapan, maka dulu itu dicatatnya sebagai perlengkapan, nama barang yang dibelinya. Tapi kalau di perusahaan dagang, kalau yang dibelinya barang dagang, maka dicatatnya sebagai pembelian. Seperti itu, 2 juta. Nah, langsung dibayar, tunai. Kalau langsung dibayar, berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kas kita jadi berkurang, senilai 2 juta. Nah, kalau sudah ditentukan pos apa yang terpengaruh, maka kita tentukan mana yang didebet dengan mana yang dikredit. Nah, ini nih. Kita ingat-ingat lagi aturan debit kreditnya. Nih, pembelian kalau muncul atau bertambah. Pembelian kalau muncul atau bertambah dicatat di sebelah debit. Seperti itu. Nah, kas itu golongan harta. Ini kalian harus sudah hafal. Ini sudah pernah dibahas nih di apa yang kemarin. Nah, kalau harta, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ini mohon diingat-ingat lagi. Nah, kita lanjutkan. Sebentar. Nah, yang ini. Nah, kas itu golongan harta, kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, kalau sudah ditentukan mana yang didebet dengan mana yang dikreditnya, maka sekarang baru bisa dicatat dalam jurnal umum. Nah, catat akun yang didebet terlebih dahulu. Nih, yang didebet pembelian, baru yang dikredit kas. Nah, cara mencatatnya adalah seperti ini. Tanggalnya tanggal 2 April. Nah, pertama catat yang didebet terlebih dahulu. Pembelian didebet. Tidak ada yang didebet lagi. Kalau ada yang didebet, berarti sejajar di sini. Didebet. Kalau tidak ada, langsung ke yang dikredit. Kas dikredit. Nah, menjorok ke sebelah kanan itu seperti ini. Jadi tidak perlu agak ke tengah, tidak. Yang penting tidak sejajar. Seperti itu. Pembelian didebet 2 juta, kas dikredit 2 juta. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tanggal 3 April. Dibeli peralatan toko 2.500.000 tunai. Berarti langsung dibayar. Siapa yang membelinya? Kita berarti. Dibeli peralatan toko 2.500.000 tunai. Kita analisis dulu. Kalau yang dibelinya peralatan, nih peralatan toko, ini bukan barang dagang. Ini persis seperti di perusahaan jasa yang dulu, maka pos yang muncul adalah peralatan. Berarti peralatan kita bertambah. Kalau yang tadi dibelinya barang dagang. Kalau barang dagang mah dicatatnya langsung aja pembelian. Awas, bukan, tidak ada nama, tidak dicatat sebagai barang dagang, tidak. Tapi dicatatnya sebagai pembelian kalau yang tadi itu. Nah, kalau yang dibelinya peralatan toko atau dibeli perlengkapan, berarti nama pos yang munculnya adalah peralatan atau nama barang yang dibelinya. Sebab ini adalah barang inventaris sifatnya, dipakai, bukan untuk dijual. Jadi pos yang terpengaruh adalah peralatan. Peralatan kita jadi bertambah. Nah, karena tunai berarti kita langsung bayar. Berarti kas kita jadi berkurang. Senilai 2.500.000. Nah, sekarang tentukan aturan debit kreditnya. Nah, kalau yang di sini tidak ada nih di sini. Ini mah masih seperti di perusahaan jasa. Peralatan itu golongan harta, kas itu golongan harta. Jadi peralatan bertambah, berarti harta bertambah nih. Peralatan itu kan golongan harta. Berarti hartanya bertambah, berarti catat di sebelah debit. Kas berkurang. Kalau kas berkurang itu harta, kalau berkurang di kredit. Jadi wajib dihafalkan ya untuk untuk aturan debit kreditnya. Nah, kalau sudah ditentukan debit dan di kreditnya, nih, maka catat dalam jurnal umum. Catat akun yang didebit terlebih dahulu. Nah, tanggalnya kita lanjutkan. Nih, kita lanjutkan lagi. Tanggal 3 didebit peralatan.
Baru yang di kreditnya kas. Nah, ini kalau ini yang dibelinya barang dagang. Kalau yang ini yang dibelinya bukan barang dagang. Seperti itu. Ya, sekarang tanggal 6 April. Tanggal 6 April dibeli barang dagang dari CP Jaya senilai 5 juta secara kredit. Nah, dengan syarat pembayaran 5/10 N/30. Ini ada syarat bayar. Berarti kita membelinya secara kredit. Kita belum bayar nih. Dibeli barang dagang, belum bayar. Kalau yang dibelinya barang dagang, nih, kita analisis dulu. Coba kita analisis dulu. Dibeli barang dagang, berarti pembelian. Pembelian kita jadi bertambah senilai 5 juta. Nah, ini dicatat sebagai pembelian karena yang dibelinya barang dagang. Jadi langsung aja, jangan ragu-ragu, langsung catat sebagai pembelian. Nah, sekarang dibelinya secara kredit. Berarti kita belum bayar. Kalau belum bayar, berarti kita punya hutang. Kita punya kewajiban untuk membayar di masa yang akan datang. Itu namanya hutang. Hutangnya hutang dagang. Nah, sekarang kita tentukan mana yang di debit dan mana yang di kreditnya. Nih, untuk pembelian, seperti tadi. Pembelian, kalau bertambah berarti di debit. Hutang dagang. Nah, hutang dagang ini di aturan debit seperti biasa yang di perusahaan jasa sama hutang kalau bertambah di kredit. Nah, hutang bertambah di kredit. Nah, kalau sudah ditentukan mana yang di debit dan mana yang di kreditnya, maka baru bisa dicatat dalam jurnal umum. Catat akun yang di debit terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan lagi di jurnal umum. Berarti di debit pembelian, nah kreditnya hutang dagang. Nah, selesai berarti 3 transaksi ini. Awas hati-hati, pembeliannya secara kredit ada syarat pembayarannya. Ya, sekarang tanggal 7 April. Nih, awas hati-hati di sini. Dikembalikan barang dagang ke CP Jaya senilai 1 juta rupiah karena rusak. Awas, ini hati-hati. Nah, kita lihat lagi nih, tanggal 6 kita membeli secara kredit, kita belum bayar nih. Berarti kita punya hutang. Berarti kita punya hutang 5 juta. Ada syarat pembayaran 5/10 N/30. Nah, tanggal 7-nya sekarang dikembalikan barang dagang. Nih, barang yang 5 juta ini sudah kita terima, pas sudah dicek ternyata ada barang yang rusak. Maka kita kembalikan lagi. Jadi barang yang dibeli dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Nah, berarti nanti dampaknya hutang kita bukan 5 juta lagi. Berarti hutang kita berkurang. Tinggal 4 juta. Nah, sekarang kita coba analisis. Ketika kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, maka nanti kita akan mencatatnya sebagai retur pembelian. Jadi kita sudah membeli, dikembalikan lagi. Berarti retur pembelian senilai 1 juta. Nah, karena awalnya kita belum bayar, awalnya kan kita punya hutang nih. Maka ketika membelinya tidak jadi atau diretur dikembalikan, maka hutang kita jadi berkurang. Berkurang sebesar yang kita kembalikan. Yang tidak jadi ini berarti berkurang 1 juta. Nah, sekarang aturan debit kreditnya. Retur pembelian. Nih, retur pembelian kalau muncul itu akan dicatat di sebelah kredit. Nah, di kredit. Hutang dagang. Ini mudah-mudahan kalian sudah hafal nih. Kalau hutang kalau berkurang, aturan debit kreditnya dicatat di sebelah debit. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal umumnya? Bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal umumnya? Catat akun yang di debit terlebih dahulu. Awas, catat akun yang di debit terlebih dahulu. Nih, berarti catatnya hutang dulu nih. Ya, kita lanjutkan yang tadi, tanggalnya tanggal 7. Catat yang di debit terlebih dahulu. Hutang dagang, ini 1 juta. Baru catat yang di sebelah kredit, retur pembelian. Nah, ini cara mencatat dalam jurnal umumnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tanggal 10 April. Dilunasi ke CP Jaya. Dilunasi ke CP Jaya atas pembelian tanggal 6. Awas, hati-hati. Kita lihat transaksinya lagi. Tanggal 6 itu kita membeli barang secara kredit 5 juta. Belum bayar nih, berarti kita punya hutang 5 juta. Nah, tanggal 7 April dikembalikan. Dikembalikan barang dagang senilai 1 juta. Berarti kan ada yang tidak jadi nih, hutang kita jadi berkurang. Hutang kita bukan 5 juta lagi. Sebab ada barang yang kita beli dikembalikan lagi tidak jadi. Berarti hutang kita tinggal 4 juta.
Berarti kalau tanggal 10 April dilunasi ke CP Jaya atas pembelian tanggal 6 April. Berarti kita melunasinya ya bukan 5 juta, tetapi tinggal 4 juta. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi awas, ada tambahan. Ada syarat pembayaran. Jika bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan, maka akan dapat potongan 5%. Nih, ada syarat pembayaran 5/10. 5/10 itu jika dilunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan dapat potongan 5%. Nah, mulai tanggal transaksi tanggal 6. Berarti kalau 10 hari ke depan maksimal sampai tanggal 16. Nah, tanggal 10 sudah dilunasi, berarti akan dapat potongan. Potongan dari barang yang dibeli. Berarti ketika kita dilunasi ke CP Jaya atas pembelian tanggal 6 April. Berarti akan ada potongan dari 4 juta. Bukan 5 juta lagi. Karena yang 1 jutanya tidak jadi, sudah diretur. 5% dari 4 juta berarti 200.000. Berarti akan ada potongan pembelian. Nah, kita analisis sekarang. Yang namanya dilunasi berarti kita melunasi hutang yang 4 juta. Kalau lunas berarti hutang kita berkurang. Kita punya hutang 4 juta. Dilunasi. Berarti hutang kita berkurang 4 juta. Nah, sekarang untuk melunasi hutang yang 4 juta ini, kita bayarnya tidak 4 juta karena ada potongan 200.000. Berarti bayarnya cuma 3.800.000. Atau uang kita atau kas kita berkurang 3.800.000. Nah, yang 200.000-nya kita catat juga sebagai potongan dari barang yang kita beli atau potongan pembelian. Muncul. Tadinya tidak ada jadi ada sekarang. Senilai 200.000. Nah, ini adalah analisisnya. Ini untuk memudahkan kita dalam membuat jurnal umum. Sekarang kita konsultasikan dengan aturan debit kreditnya. Hutang dagang, ini seperti biasa di aturan debit kredit di perusahaan jasa pun sudah ada. Mudah-mudahan sudah hafal. Kalau berkurang, dicatat di debit. Kalau berkurang. Boleh dicek lagi ya aturan debit kreditnya untuk hutang. Terus kas, itu harta. Harta kalau berkurang, dicatat di kredit. Ya, boleh dicek di aturan debit kreditnya. Potongan pembelian muncul atau bertambah. Kalau ada nih, potongan pembelian kalau muncul bertambah, dicatat di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Dimohon untuk dihafalkan. Ini harus hafal aturan debit kreditnya. Sekarang selanjutnya, catat dalam jurnal umum. Nah, dicatat dalam jurnal umum. Catat akun yang didebet terlebih dahulu. Tanggalnya tanggal 10. Nih, catat yang didebet dulu. Berarti hutang dagang 4 juta. Berikutnya baru catat yang di sebelah kredit. Agak menjorok ke sebelah kanan. Seperti ini. Dan ada lagi yang dikredit. Nah, sejajar lagi dengan yang dikredit. Nah, sejajar 200.000. Sehingga kalau dibandingkan nih, di debit 4 juta, di kredit pun 4 juta nih kalau dibandingkan. Nah, berarti sekarang sudah selesai untuk pencatatan jurnal umum kegiatan pembelian di perusahaan dagang. Nah, ini sepertinya ini harus dicatat nih, harus dicatat. Ini transaksinya tadi sudah kita bahas dan ini adalah jurnal umumnya. Dan ini perlu dicatat yang seperti ini. Ya, demikian pembahasan untuk pencatatan ke jurnal umum kegiatan pembelian di perusahaan dagang. Nanti video pembelajaran berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mencatat transaksi untuk kegiatan penjualannya. Untuk kegiatan penjualannya, bagaimana cara mencatat dalam jurnal umumnya. Ya, nanti kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya untuk pembahasan untuk kegiatan penjualan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.